Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا زدنا علما ربنا ارزقنا فهما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم آمين. كيف حالكم؟ Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Kita dikumpulkan kembali duduk di majlis ilmu yang kita cintai dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan jalan menuntut ilmu agama. Keadaan ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Dua nikmat yang saat ini kita betul-betul rasakan, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat as-sihhatu, kesehatan, wal faraghu, dan waktu luang. Alhamdulillah, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki keluar dari rumah, berkumpul di rumah Allah ini, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah,
lalu diikuti dengan bermajlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ilmu yang kita cintai ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan Allah menjadi hamba-hambanya yang istiqamah hingga kematian mendatangi kita semuanya. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah kajian rutin dari kitab Riyadhus Shalihin. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama mempelajari satu bab yang ke-10 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Babun fil mubadarati ilal khairati. Babun fil mubadarati ilal khairati wa hathi man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alayhi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, bersegera melakukan amalan-amalan salih, dan mendorong atau mengajak orang untuk juga melakukan amalan-amalan salih dengan kesungguhan tanpa ada keraguan. Ini judul babnya yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Di dalam kitab ini dibawakan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Dalil tentang anjuran bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Fastabiqul khairat. Potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 148. Maka berlomba-lombalah kalian. Seruan ini ditujukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lombalah kalian al-khairat, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan di sini maksudnya adalah amalan-amalan salih. Di dalam masalah ukhrawi atau masalah yang berhubungan dengan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera melakukan amalan-amalan salih tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini berisi petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sebagai umatnya dalam masalah duniawi. Cara pandang kita
berbeda dengan cara pandang saat berurusan dengan masalah ukhrawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum." Hadis yang mulia ini sekali lagi berisi petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menghadapi urusan atau masalah duniawi. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Jangan kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Karena hal demikian akan menyebabkan seseorang tidak meremehkan atau tidak merendahkan nikmat Allah untuknya. Ini dalam masalah duniawi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak menghadirkan hati yang qanaah, senantiasa bersyukur, puas dengan apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena separah apapun keadaan seseorang dalam masalah duniawi, pasti ada yang lebih parah dari itu. Ini kaidah ya jamaah sekalian. Ketika kita menghadapi kehidupan dunia, masalah dunia, pasti ada orang yang keadaannya di bawah kita. Pasti itu. Sehingga pandangan demikian akan menjadikan dirinya menjadi hamba Allah yang mudah bersyukur, pandai bersyukur. Hatinya selalu qanaah, puas dengan apapun yang Allah berikan. Alhamdulillah, bisa jadi ada di antara kita yang datang ke sini sebenarnya dia sedang sakit. Bisa jadi pusing kepalanya atau lagi pilek, flu. Tapi ketika kita melihat keadaan itu dengan kacamata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, maka kita akan banyak bersyukur. Kenapa? Karena masih banyak orang yang bisa jadi di rumah tergeletak atau tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena sakitnya yang parah, atau bisa jadi di rumah sakit sehingga tidak bisa datang sholat berjamaah, atau misalnya dalam masalah harta yang dimiliki, bisa jadi kita diberikan kecukupan oleh Allah, kendaraan motor saja yang kita punya, itu pun second misalnya. Itu masalah duniawi. Dan bisa dipastikan ada orang-orang di bawah kita yang keadaannya lebih parah. Bisa jadi keadaan motornya second dan usianya sudah sangat sepuh, begitu kan? Sudah bertahun-tahun dia belum bisa untuk beli motor baru. Atau bisa jadi ada orang yang melakukan aktivitas dengan menggunakan sepeda karena dia hanya memiliki sepeda, atau bahkan berjalan kaki. Itu dalam masalah duniawi, jamaah sekalian. Dan kaidah ini, hadis yang mulia ini bisa dibawa kepada berbagai keadaan duniawi lainnya. Tidak hanya terkait dengan kesehatan atau harta, bahkan yang lainnya. Intinya dalam segala keadaan duniawi. Namun di dalam pembahasan kita kali ini judul yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah anjuran kuat untuk
bersegera melakukan amalan-amalan salih, ya, kebaikan-kebaikan. Ini berkaitan dengan masalah ukhrawi. Kebalikannya dari cara pandang seorang muslim ketika menghadapi masalah duniawi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya agar berpacu atau berlomba-lomba untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga dan segala kenikmatannya. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 26, ya, dimulai dari innal abrara lafi na'im, ya, dan seterusnya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Dan untuk yang demikian itu, yakni untuk mendapatkan surga Allah dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, fal yatanafasil mutanafisun, maka hendaklah mereka berlomba-lomba untuk mencapainya. Ini masalah akhirat. Jadi dalam masalah akhirat tidak ada istilah ithar. Ithar itu mempersilahkan, ya. Ya, kamu duluan deh yang berbuat kebaikan. Enggak begitu, ya. Masalah shaf misalnya, kata Nabi SAW, shaf dalam salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kalau tidak salah, atau Imam Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf untuk laki-laki adalah di saf yang paling depan, dan serendah-rendah saf, seburuk-buruk saf, ya, dalam tanda kutip, ya, seburuk-buruk di sini bukan berarti orang yang mendapatinya berdosa, enggak, ya. Serendah-rendah saf, ya. Jadi keutamaan yang paling rendah, shaf untuk laki-laki adalah di paling belakang. Sementara sebaik-baik shaf untuk wanita adalah di paling belakang. Dan serendah-rendah keutamaan shaf, ya, untuk perempuan adalah di paling depan, kata Rasulullah SAW. Maka dalam urusan amalan saleh, ya, seseorang tidak bisa menerapkan atau tidak boleh mengamalkan ithar. Ithar ini mempersilahkan, mendahulukan, ya. Hendaknya dia berlomba-lomba. Itu hukum asalnya itu. Jadi hukum asalnya berlomba-lomba. Jadi jika ada shaf di depan yang kosong, sudah maju saja. Itu enggak ada istilah itu. Asalnya begitu, enggak ada, ya. Enggak ada istilah yang demikian, kecuali misalnya, ya, di samping kita misalnya ada seorang ustadz kiai gitu kan, sementara shaf depan masih kosong, ini dari bab adab. Kalau itu, ini dari sisi adabnya kita persilahkan. Ini dari sisi adab, ya, kita persilahkan. Tapi kalau artinya dia dari sisi kedudukan, ya, sama seperti kita jamaah biasa, bukan seorang kiai, ya, bukan seorang ulama, kita hendaknya berlomba-lomba, fastabiqul khairat, ya, untuk menempati shaf yang pertama. Ya. Taib. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, seorang yang alim dan ahli ibadah, beliau mengatakan, ini indah sekali perkataan beliau, idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Jika engkau melihat seseorang yang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat.
Ini kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita ya, mengungguli kita dalam masalah dunia, rumahnya indah, besar, kendaraannya banyak, ya, ungguli dia dalam masalah akhirat. Jangan sampai kita ya, tertinggal olehnya. Ya, bisa jadi dia orang yang salih, ya. Dia diberikan keluasan rezeki oleh Allah, orang yang salih, rajin bersedekah, berjamaah. Ya. Jika kita berbuat yang sama dengannya, ya, kita bersedekah tapi tidak sebanyak dia misalnya kan, kita salat berjamaah, dia pun salat berjamaah. Ya. Yani bagaimanapun caranya, ya, hendaknya kita ungguli dia dalam masalah akhirat. Ya bisa jadi dia tidak biasa melakukan puasa sunnah, maka kita puasa sunnah. Ini prinsip fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, tentu tentang keutamaan puasa sangat banyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man shama yawman fi sabilillah ba'adallah wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Barang siapa yang menunaikan puasa satu hari di jalan Allah, ya, artinya dia isi hari itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan salih, membaca Al-Qur'an dan seterusnya, ya, berzikir kepada Allah. Keutamaannya apa? Ya, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jauhkan wajahnya, maksud wajah di sini badannya, ya, dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun. Ini sehari ya, Masya Allah, tabarakallah. Maka ungguli orang itu dalam masalah akhirat, puasa, ya, salat malam misalnya. Ini dalam masalah ini yakni angka 70 tahun ini saya teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini terkait dengan neraka, jamaah sekalian, jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari ketika bersama para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat mendengar ada sesuatu yang jatuh. Jadi ada bunyi benda yang jatuh, itu kan terdengar ya. Jadi benda yang jatuh dari tempat yang tinggi, ketika sampai di tanah atau di lantai akan terdengar bunyi itu. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum mendengar ada suara benda yang jatuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadruna ma hadza? Kalian tahu enggak? Tahu enggak kalian benda apa itu? Suara apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab para sahabat, Masya Allah, ya. Enggak sok tahu gitu ya, enggak asbun asal bunyi dan seterusnya ya. Kalau itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kita gitu ya. Kalau kita ya, tidak seperti mereka karakternya ya. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah batu yang dilemparkan ya, ke dalam neraka ya, sejak 70 tahun yang lalu, baru sampai ke dasarnya ketika kalian mendengar suara itu. Jadi suara yang terdengar tadi adalah batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu ya, baru sampai di dasarnya. Ini Masya Allah, tabarakallah ya, subhanallah, 70 tahun Bang ya, baru sampai di dasarnya ketika para sahabat mendengar suara itu. Makanya jahannam itu artinya bu'du qa'riha, dasar yang sangat dalam. Itu arti jahannam. Bu'du qa'riha, dasar yang sangat dalam. Masya Allah, itu terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan saum tadi. Allah jauhkan dirinya dari api neraka sejarak 70 tahun. Allahu akbar. Jadi insya Allah orang yang kita umat Islam yang senantiasa setiap tahun paling tidak sebulan melakukan puasa Ramadan, ya, jangan disia-siakan. Sebentar lagi kita akan menghadapi puasa Ramadan. Ya, insya Allah
para salafun salih, ya, orang-orang salih terdahulu itu, jamaah sekalian, ini dalam satu riwayat disebutkan persiapan mereka menghadapi Ramadan itu selama 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah meningkatkan kualitas amal, kualitas amalan salih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'annya ditingkatkan, salat malamnya ditingkatkan, ibadah-ibadah sunnahnya ditingkatkan, ya, selama 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Sehingga ketika masuk Ramadan itu Masya Allah, mereka betul-betul sudah menjadi seorang hamba yang siap, ya, mengerjakan berbagai amalan salih, ya. Jiwa jasmaninya, rohaninya itu sudah siap, ya. Setelah Ramadan 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar segala amalan salih yang dilakukan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, tabarakallah. Ini kita sebentar lagi 2 bulan, nggak nyampe 3 bulan Ustaz, ya, insya Allah sudah masuk Ramadan. Nah, maka berdasarkan pembahasan kita kali ini, ya, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dari sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Semakin orang itu yakni punya persiapan matang, ya, dalam menghadapi, ya, bulan Ramadan, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, orang yang paling beruntung, ya, ketika ada di bulan Ramadan. Insya Allah dia akan menjadi orang yang istiqamah, ya, di dalam bulan Ramadan itu. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133. Ini dalil yang kedua. Surah Ali Imran ayat 133. Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian kepada maghfirah, ampunan dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera untuk bertaubat dan istighfar. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini seorang alim besar, ahli tafsir, seorang ahli ibadah, temannya Al-Imam Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita sering mendengar kan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini temannya, ya, hidup semasa dengan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ya. Guru keduanya adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam rahimahumullah ta'ala, bahwa keutamaan bertaubat dan istighfar ini, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, Allah akan memudahkan, ya, rezekinya dan urusannya. Allah akan memudahkan rezekinya dan urusannya, dan Allah akan menjadikan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, ya, keadaan dan kekuatan dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari, ya, bersegera untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat yang mulia tadi agar bersegera kepada ampunan Rabb kalian, yaitu Allah, dan surga. Surga yang luasnya, yang panjangnya, ya, seluas sepanjang langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata bersegera ini berbeda dengan kata tergesa-gesa. Beda. Bersegera dengan tergesa-gesa itu beda. Al-ajalah, kalau di dalam bahasa Arab, al-ajalah itu artinya tergesa-gesa. Ya. Bisa jadi orang dia beribadah, ya, tapi keadaannya tergesa-gesa. Ya. Salatnya tergesa-gesa, ya, tidak khusyuk. Ya. Berbeda dengan orang yang bersegera, ya, melakukan ibadah. Ya. Ketika misalnya azan berkumandang, dia bersegera, berwudu, bersiap-siap, berangkat ke masjid dengan tenang, berjalan dengan tenang. Itu bersegera, ya. Tidak tergesa-gesa. Ya. Kalau tergesa-gesa, secara umum itu datangnya dari setan. Al-ajalatu minasyaitan. Ini kata Nabi SAW. Tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, ibadah atau pekerjaan duniawi, ya, secara umum itu datangnya dari setan. Ada seorang ulama, ya, seorang alim, ya, di dalam kitab Hilyah Al-Awliya. Hilyahnya artinya perhiasan, perhiasan para wali Allah. Ini bagus nama kitabnya, Hilyatul Awliya. Disebutkan di dalam kitab tersebut, ya, ada 5 perkara yang tergesa-gesa itu diperbolehkan. Jadi ada 5 keadaan tergesa-gesa itu diperbolehkan. Apa saja? Ini penting untuk kita ketahui jamaah sekalian. Pertama, itu salah satunya, Ustaz. Pertama, it'amut ta'am idza hadara ad-dhaif, ya. Menyajikan makanan, ya, ketika datang tamu. Ya. Menyajikan makanan ketika datang tamu, ya. Dan yang terbaik adalah yang terbaik misalnya, ya, misalnya Pak Yusri dapat telepon dari temannya, ya, atau dari Ustadz Muhtaram, ya, tetangga di depan rumahnya, kan? Ya, yang terbaik adalah sebelum datang sudah disiapkan itu. Itu terbaik itu. Kalaupun, ya, kalaupun ketika datang, ya, belum ada hidangan, ya, maka ketika itu tergesa-gesa disukai, diperbolehkan. Nah, itu pertama, ya. Yang kedua, ini tajhizu al-mayyiti idza mata, ya, mengurusi mayit. Nah, ini Ustaz Muhtaram nih, kita lihat. Naam. Alhamdulillah, itu bentuk naam, ya. Ketika melakukannya, ya, maka diperbolehkan tergesa-gesa. Itu kan kelihatan sibuk sekali. Itu tajhiz. Ya. Maka tergesa-gesa ketika itu bukan dari syaitan, ya, karena kita ingin menyegerakan, ya, kebaikan. Tajhizul mayyit idza mata. Yang ketiga ini, ya, tazwijul, ya, nah, zaujatun, tazwijul bikr, ya, idza adrakat, ya, menikahkan, ya, anak gadis, bukan menikahi anak gadis, ya, Pak Yusri, ya, bukan menikahi anak gadis, tapi menikahkan, ya. Kalau menikahi anak gadis, ya, mau nambah lagi nih. Enggak, tapi menikahkan, ya, anak gadis, ya, apabila sudah datang jodohnya, jangan ditunda-tunda, segera, ya. Tazwijul, ya, tazwijul bikr, ya, idza adrakat. Naam. Menikahkan anak gadisnya apabila dia sudah datang jodohnya. Ya, yang keempat, ya. Ini tergesa-gesa yang diperbolehkan. Qada'ud dain, tadi kata Ustaz Muhtaram, ya. Qada'ud dain idza wajaba, ya. Segera, ya, membayar hutang apabila sudah datang temponya, ya, sudah jatuh temponya, itu segera, ya. Tidak boleh, ya, ditunda-tunda lagi, apalagi sengaja untuk tidak membayarkannya. Ini perbuatan zalim, ya, menzalimi orang yang memberikan hutang. Dan yang terakhir adalah ini yang terkait dengan pembahasan kita juga, ya, di dalam ayat yang mulia ini.
wat taubah minadz dzanbi idza aznaba. Tergesa-gesa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila berbuat dosa. Enggak tenang hatinya, dia ingin segera bertaubat kepada Allah. Tergesa-gesa, ya. Hatinya tidak tenang, ya. Pikirannya tidak tenang, ya. Dia yakni beristighfar, ya. Ambil wudu, salat, ya. Baca Al-Quran, minta ampun kepada Allah. Itu tergesa-gesa, ya. Dan itu disukai, ya. Dan itu bukan dari setan, ya. Secara umum tergesa-gesa datangnya dari setan, ya. Kecuali beberapa perkara yang tadi dicontohkan. Nah ini. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ayat yang mulia ini, ya, kalau kita melihat satu ayat berikutnya, ini terkait dengan amalan-amalan saleh, ya. Yang hendaknya seorang muslim itu bersegera melakukannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh langsung, ya. Bagaimana hendaknya seorang hamba itu bersegera, ya, dalam melakukan kebaikan, amalan-amalan saleh yang berhubungan dengan masalah yakni masalah ukhrawi, ya. Alladzina yunfiquna, di dalam ayat selanjutnya apa Ustaz Muhtaram? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini contohnya ini agar kita bersegera, ya, melakukan amalan salih. Di antaranya adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala di saat dalam keadaan yang sempit, ya, fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, ya. Kita ingin menjadi hamba yang istiqamah dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi bulan ini hanya sekian ribu, ya. Bulan depan, ya, lebih lagi, ya. Atau bisa jadi kurang, ya. Tapi kita konsisten dengan yakni berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, ya, dibandingkan dengan melakukannya sekali kemudian terputus, ya. Contoh konkretnya ketika Jumatan lah, ya, bersedekah terus kita melakukannya, ya, masukkan ke kotak amal. Ini tanda orang itu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah berinfak tadi, ya. Kemudian apa? Wal 'afina 'anil nas, ya. Bersegera untuk memberikan maaf kepada orang lain, ya, musalahatul a'da, ya. Memberikan maaf, berdamai, ya, dengan orang yang bisa jadi berbuat zalim kepada kita, orang yang hasad dengan kita maafkan, ya. Wal kadhiminal ghaidh, ya. Wal kadhiminal ghaidha. Yang kedua tadi wal kadhiminal ghaidh, ya, menahan amarah, ya. Menahan amarah ini pun harus ya, hendaknya seorang muslim bersegera yakni menghilangkan amarahnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya ketika dia sedang, ya, menghadapi kemarahan, ya, yakni dirinya sedang marah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ketika dalam posisi berdiri hendaknya dia duduk, ya. Kalau belum hilang marahnya, ya, dia ambil wudu. Insyaallah kalau sudah ambil wudu, ya, marahnya akan hilang perlahan, hilang. Karena marah itu datangnya dari syaitan, dan syaitan diciptakan oleh Allah dari api, ya, sehingga air wudu itu memadamkan api kemarahan itu. Ini petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu yuhibbul muhsinin, dan dialah Allah yang mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya jamaah sekalian, ya, seseorang yang bersegera melakukan amalan salih, ya, maka dia digolongkan oleh Allah, ya, menjadi hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan di dalam agamanya, berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi nih ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum sebentar lagi nih Ustaz ya. 5 menit lagi. Ada pertanyaan silakan. Ada beberapa hadis insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan mendatang. Silakan kalau ada pertanyaan baik di yang terkait dengan pembahasan ini ataupun di luar pembahasan. Tidak ada? Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya izin bacakan satu hadis ya. Satu hadis di dalam kitab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan salih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlimi. Ya. Sebelum datangnya fitnah-fitnah. Ya. Sebelum datangnya fitnah-fitnah. Ya. Cobaan-cobaan. Ya. Musibah-musibah. Ya. Musibah di dalam ayat, di dalam hadis ini tidak hanya musibah terkait dengan musibah secara yakni musibah duniawi, bukan ya, tidak hanya musibah duniawi saja, tapi musibah yang menimpa agama seseorang. Musibah yang menimpa agama seseorang itu jauh lebih berat dibandingkan musibah duniawi. Ya. Apa yang dimaksud dengan musibah yang menimpa agama seseorang? Dan ini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah agar dilindungi dari musibah yang menimpa agama. Musibah yang menimpa agamanya. Musibah yang menimpa agama seseorang ini menjadikan seorang hamba atau seseorang lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah untuk berbuat kemaksiatan. Ini musibah yang menimpa agama seseorang. Ya. Dan itu lebih berat ya, dibandingkan dengan keadaannya lebih berat dibandingkan dengan musibah yang musibah duniawi ya, seperti sakit ya, kemudian kekurangan harta misalnya ya. Lebih berat keadaan ketika seseorang itu ditimpa dengan musibah dalam agamanya ya. Kenapa? Ya. Karena ketika dia mendapati musibah di dalam agamanya ya, maka dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kebaikan-kebaikan lainnya ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa meminta kepada Allah agar diselamatkan dari musibah yang menimpa agamanya ya. Sebagaimana doa yang sering saya baca ketika menutup majelis ya. Ini jamaah sekalian, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, yakni pembacaan hadisnya, berikut penjelasannya. Kita tutup dengan doa yang Nabi SAW ajarkan ya, termasuk doa agar Allah menyelamatkan diri kita dari musibah yang menimpa agama kita tadi.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته